Siapa mas? Tanya Tiara heran. Nomor tidak dikenal sayang. Kamu jangan kaget ya baca isinya. Arya tidak kuasa melihat kesedihan di wajah Tiara. Ia pun memberikan ponsel tersebut kepadanya. Tiara jauh lebih terkejut daripada Arya setelah membaca pesan di ponselnya. Hatinya sangat sakit mengetahui Aditya sedang bersama orang lain. Ia tidak kuasa menahan tangis yang kembali pecah. Adit mas, Tiara menangis jadi-jadinya. Arya langsung meraih tubuhnya, lalu mendekapnya. Kita akan segera menemukan Adit sayang. Lelaki itu berusaha menenangkan Tiara. Ada apa Tia? Kenapa kamu sesedih ini setelah melihat layar HP-mu? Tanya Bayu bingung melihat Tiara. Arya pun memberikan ponsel Tiara kepada Bayu. Laki-laki itu membaca pesan masuk di layar benda pintar tersebut. Tanpa menunggu lama, ia langsung menelpon nomor yang tidak dikenal itu. Ia tidak tahu kalau pemilik kontak tersebut adalah Lisa yang menggunakan nomor lain. Lisa mengangkat panggilan masuk di ponselnya tanpa mengeluarkan suara. Ia makin kesal karena Bayu menghubunginya melalui ponsel Tiara. Ia tidak terima karena menganggap Bayu dan Tiara kini sangat dekat. Siapa kau? Kembalikan anakku. Aku akan segera menemukanmu. Bayu menaikkan suara. Ia marah karena orang yang ditelepon tidak berbicara. Lisa tetap diam dan tidak ingin membalas ocehan Bayu. Ia justru ingin membuat laki-laki itu menerima rasa sakit yang pernah ia alami. Ia tidak pernah lupa seperti apa penghinaan yang Bu Sandra lontarkan setelah berpisah dengan Bayu kala itu. Dasar wanita tidak tahu diri. Kau tetap menunjukkan siapa dirimu, walaupun sudah mendapatkan kemewahan. Hatimu tetap ingin menguasai apa yang bukan hakmu. Sanggup menyerahkan diri kepada laki-laki lain dan meminta pertanggungjawaban kepada putraku. Kau itu sama kotornya dengan ibumu. Lisa tidak terima dengan apa yang Bu Sandra lontarkan. Ia sangat tahu kalau ibunya mengandung anak dari laki-laki kaya yang tidak lain adalah dirinya, tetapi tidak bersedia bertanggung jawab. Wanita yang melahirkan dirinya itu justru menikah dengan pria sederhana. Ia sangat benci karena hingga sekarang belum menemukan ayah kandungnya. Bu Sandra sangat terkejut setelah Bayu memberitahukan tentang kehilangan cucunya. Orang tua itu sedih karena baru mengetahui status Aditya yang sebenarnya, tetapi anak itu kini harus jauh dari mereka. Kenapa bisa seperti itu, Bay? Kenapa Tia nggak bisa jaga anak? Bu Sandra kesal kepada Tiara. Jangan salahkan Tia, Mi. Saat ini dia juga sangat terpukul. Sekarang aku di rumah orang tuanya. Dia lagi nangis nih. Bayu membela Tiara. Bu Sandra sangat kecewa kepada Tiara. Tetapi ia heran dengan pembelaan Bayu. Wanita parubaya itu bingung dengan sikap anaknya itu. Kemarin Bayu masih sangat kasar kepadanya, tetapi hari ini berubah menjadi lembut. Terus terang, Mami ingin menyalahkan Tia saat ini, tapi Mami juga kasihan kalau berada di posisinya. Bu Sandra akhirnya dapat mengerti apa yang Tiara rasakan saat ini. Iya, Mi. Oh ya, Mami tolong sampaikan ke Papi untuk mengerahkan orang kepercayaannya mencari Adit. Aku benar-benar kesal dengan kejadian ini, Mi. Adit itu penerus keluarga kita, Mi. Bayu pun mengakui status Aditya. Bagaimana dengan anak dalam kandungan Lisa? Bu Sandra ingin mengetahui jawaban Bayu. Ceritanya panjang, Mi. Sekarang kita fokus ke Adit dulu. Mami bahagia karena kamu sudah kembali seperti semula. Aku tetap seperti biasa, Mi. Aku terpaksa menjauhi Papi dan Mami demi rencana yang sedang aku jalankan. Bayu pun akhirnya jujur kepada ibunya. Rencana apa, Bay? Tanya Bu Sandra penasaran. Setelah Adit ketemu, aku akan menceritakan semuanya pada Mami. Saat ini tujuan kita hanya satu, segera mengetahui keberadaan cucu Mami. Bu Sandra sangat lega setelah mendengar penjelasan Bayu. Ia bahagia karena putranya tidak benar-benar membenci orang tuanya. Ia berharap agar Aditya segera ditemukan. Ia ingin segera mengumumkan kepada orang banyak tentang status cucunya itu.
Agus sangat marah mendengar penjelasan istrinya tentang Aditya. Ia pun segera menghubungi orang-orang kepercayaannya untuk mencari tahu keberadaan cucunya. Ia berjanji akan segera menemukan anak dari putranya tersebut. Aneh banget ya, Pi. Setelah kita mengetahui status Adit yang sebenarnya, kenapa tiba-tiba terjadi seperti ini? Bu Sandra sangat heran. Papi juga bingung nih. Apa mungkin ini kerjaan wanita itu? Pak Agus menaruh curiga terhadap Lisa. Lisa maksud Papi? Bu Sandra menebak wanita yang dimaksud suaminya. Kok Mami tahu? Pak Agus heran karena tebakan istrinya benar. Karena Mami curiga pada wanita itu, Bu Sandra mengatakan apa yang ia pikirkan. Apa Bayu tidak curiga pada wanita yang selalu dia bela selama ini? Jangan bicara seperti itu, Pi. Ternyata anak kita memiliki rencana lain membela wanita itu. Bayu sudah janji pada Mami di telepon tadi. Setelah kita menemukan Adit, ia akan menceritakan semuanya tentang rencananya itu pada kita. Bu Sandra memberikan penjelasan kepada Pak Agus. Bagus kalau anak itu sudah sadar. Dia harus tahu kalau wanita yang selama ini dekat dengannya bukan wanita baik-baik. Maksud Papi? Bu Sandra sangat heran melihat keseriusan suaminya. Pak Agus akhirnya bercerita kalau dirinya tahu apa pekerjaan Lisa setelah berpisah dengan Bayu. Wanita itu melakukan sesuatu yang tidak pantas, berganti pasangan dengan menggunakan tarif bagi laki-laki yang bersedia menemaninya. Maksud Papi, wanita yang melayani para hidung belang? Tanya Bu Sandra dengan nada serius karena terkejut mendengar penjelasan suaminya. Iya, Mi. Amit-amit, kasihan Bayu, Pi. Iya, Mi. Semoga dia baik-baik saja. Kini, Pak Agus makin yakin kalau Lisa dalang dari menghilangnya Aditya. Ia pun kembali menghubungi orang kepercayaannya untuk mencari tahu tentang kegiatan wanita tersebut. Hati kecilnya mengatakan kalau Lisa memiliki tujuan menculik Aditya. Pak Agus berjanji akan segera mengetahui siapa yang telah berani bermain-main dengannya. Ia tidak akan pernah tinggal diam setelah mengetahui penerus keluarganya tiba-tiba hilang entah kemana. Aku mohon, kamu jangan nangis lagi. Papi sudah mengerahkan orang kepercayaannya untuk mencari anak kita. Bayu berusaha menenangkan Tiara yang masih tetap menangis. Gimana aku bisa tenang kalau saat ini aku belum mengetahui info tentang anakku? Tiara menaikkan suara. Aku ngerti gimana perasaanmu. Kamu gak akan bisa ngerti. Kenapa kamu masih di sini? Pergi dari rumah ini sekarang. Tiara sangat kesal melihat Bayu yang masih tetap berada di rumah orang tuanya. Aku lagi nunggu info dari Papi. Setelah ada kabar, aku pasti akan langsung bergerak. Aku juga ingin secepatnya menemukan anakku. Sekarang kamu baru mengakui anakmu. Selama ini kamu kemana aja? Tiara kembali mengingat perjuangannya saat hamil hingga melahirkan Aditya tanpa Bayu di sisinya. Ada apa ini? Pak Arif tiba-tiba muncul. Beliau melangkah ke tempat Tiara yang sedang berdebat dengan Bayu. Adit hilang ya? Tiara menjawab ayahnya sambil menangis. Hilang? Maksudnya? Pak Arif terkejut dan bingung mendengar ucapan putrinya. Adit diculik ya? Bu Laras yang sedang memangku Arga mengatakan kebenaran kepada suaminya. Kenapa bisa seperti ini? Terus, kalian sudah tahu kalau Adit diculik. Kenapa nggak mencarinya? Pak Arif kesal. Ia melihat ke arah Arya dan Bayu secara bergantian. Saya sedang menunggu kabar dari Papi ya. Beliau sudah mengerahkan orang-orang kepercayaannya untuk mencari tahu keberadaan Adit. Bayu memberikan jawaban kepada mantan ayah mertuanya. Udah berapa lama kalian menunggu? Tanya Pak Arif. Saya baru menghubungi Papi ya. Papi meminta agar saya menunggu info darinya. Setelah itu, saya akan langsung bergerak. Ini benar-benar kelalaian kalian menjaga anak. Laki-laki Parubaya itu sangat kecewa dengan kejadian tersebut. Maafin saya ya. Arya pun membuka suara. Kemarin saya sudah meminta Tiara agar kami kembali pulang. Saya mendapatkan firasat tidak baik tentang Adit dalam mimpi. Namun, Tiara masih bersikeras ingin tetap di sini beberapa hari lagi.
hingga kami mengurungkan niat untuk berangkat. Arya menjelaskan apa yang ia rasakan tentang Aditya. Pak Arif langsung melihat ke arah Tiara. Kenapa kamu gak mengikuti apa kata suamimu, nak? Arya memberikan solusi terbaik. Kamu itu anak perempuan, sudah seharusnya berada di rumah suami. Apa kata mertuamu melihat sikapmu yang seperti ini? Kalau ada masalah dengan suami, bicarakan dengan baik. Jangan langsung pulang ke rumah orang tua. Apa alasanmu menolak untuk pulang? Pak Arif tidak menyadari kalau Bayu telah mendengar semua penuturan yang ia sampaikan kepada Tiara. Bayu bahagia mengetahui apa yang terjadi antara Arya dan Tiara. Bayu berharap agar Tiara menunda kepulangannya ke rumah suaminya walaupun nanti Aditya sudah ditemukan. Ia ingin berusaha untuk mendekati wanita itu dan menunjukkan perhatian kalau dirinya masih menyimpan rasa, juga berharap banyak kepadanya. Setelah beberapa jam berlalu, Bayu pun mendapatkan kabar tentang Aditya. Ia sangat bahagia karena kini sudah mengetahui di mana lokasi putranya tersebut. Namun, satu hal yang membuat ia terkejut, dalang dari penculikan Aditya adalah Lisa. Lisa yang telah menculik anak kita. Bayu memberikan kabar terbaru itu kepada Tiara. Sementara Arya sangat kesal mendengar Bayu mengucapkan kata anak kita yang keluar dari mulutnya. Lisa. Tiara merasa tidak asing mendengar nama itu. Iya, dia mantan istri yang kunikahi secara siri. Dia penyebab kita berpisah. Bayu memberitahukan tentang Lisa kepada Tiara. Tiara pun langsung berdiri, lalu melangkah ke arah Bayu. Ia memukul-mukul dada laki-laki itu sambil menangis dan penuh dengan amarah. Ia merasa kalau Bayu masih saja berusaha menyakiti dirinya. Kamu jahat. Kenapa kamu masih mengganggu dan menyakiti hidupku? Kamu belum puas dengan penderitaan yang kamu berikan padaku. Tiara tidak kuasa menahan emosinya di depan Bayu. Bayu pun meraih tangan Tiara, lalu menggenggamnya. Ampuni aku atas semua yang pernah kulakukan padamu. Kamu boleh memukulku, aku akan terima. Ia menatap Tiara dengan sendu. Lepasin tangan istriku, kau tidak ada hak menyentuhnya. Arya berteriak, lalu meraih Tiara hingga berada dalam dekapannya. Aku minta maaf, aku spontan melakukannya. Sebaiknya aku pergi menjemput Adit sekarang. Bayu pun meminta maaf lalu ia beranjak meninggalkan rumah orang tua Tiara. Bayu merasakan kehangatan saat menggenggam tangan Tiara tadi. Sekarang kebahagiaan kembali menghampirinya karena akhirnya mengetahui keberadaan putranya. Apa tindakan yang akan Bayu lakukan terhadap Lisa?